Oh, para pencari cuan, ketemu lagi di edukasi belajar bersama Sam hari ini. Kalau rekan-rekan sebelumnya sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk candlestick yang biasanya rekan-rekan perhatikan gitu ya, masa tiap hari ngelihat candlestick atau chart yang dengan tipe candlestick tapi nggak paham ini tuh apa sih dan bakal kemana. Nah, tetapi rekan-rekan bisa mulai penasaran nih kayaknya, tapi kayaknya candlestick kalau cuma dilihat satu hari doang, kayaknya eh, tidak memastikan gitu ya, banyak ada kemungkinan yang gagal gitu. Jadi rekan-rekan harus mempelajari yang namanya candlestick pattern. Nah, apa sih candlestick pattern ini? Nah, kalau yang namanya candlestick itu adalah satu, dan kalau misalnya lebih dari satu itu bisa disebut ada pattern, ada polanya. Jadi banyak sebenarnya polanya, tetapi kita akan mempelajari tentang candlestick pattern. Apa sih? Candlestick pattern ini sebenarnya adalah sebuah entry trigger gitu ya. Jadi kalau misalnya supportnya sudah bagus, posisinya kita sekarang ada di support atau di resisten gitu ya, lalu trennya juga bagus, kita harus memperhatikan kan, semakin lama semakin mengecil gitu. Kita tentu lihat dari garis besarnya, semakin lama semakin mengecil, dan yang kita lihat adalah candlestick plus candlestick pattern. Nah, candlestick pattern ini bisa dibilang adalah konfirmasi yang lebih kuat dibanding hanya satu candlestick. Jadi candlestick pattern ini adalah pola yang terjadi di mana hari ini gitu ya, candlestick yang muncul hari ini dibandingkan dengan candlestick yang sebelumnya. Seperti apa? Kita mulai. Pola-pola candlestick yang layak diperhatikan. Yang pertama, Marubozu. Nah, Marubozu itu layak diperhatikan, rekan-rekan. Karena candlestick Marubozu ini adalah candlestick full. Kalau rekan-rekan masih ingat, Marubozu itu dibuka, kita coba coret-coret, dibuka di sini gitu ya, lalu close di atas dengan sempurna. Kalau pada saat masa transaksi bisa dibilang dia sebenarnya dibuka di sini, ada naik, ada turun, tetapi tidak bisa lebih rendah dari harga pembukaan. Kalau misalnya lebih rendah dari harga pembukaan, maka akan terjadi weak begitu ya. Tetapi Marubozu ini pada saat dia sudah dibuka, dia naik. Pada saat turun dia tidak lebih rendah dari harga pembukaan. Oleh karena itu, Marubozu bisa dibilang sebuah candlestick yang sangat kuat dan ditutup di harga yang lebih tinggi dari harga pembukaan. Bisa lebih sangat tinggi, bisa sangat tinggi sekali. Nah, Marubozu itu bisa diperhatikan dibandingkan dibandingkan candlestick yang sebelumnya, karena Marubozu bisa dibilang adalah candlestick yang sempurna. Kalau misalnya terjadi candlestick hijau dan bentuknya Marubozu, rekan-rekan bisa sangat pede gitu ya untuk keesokan hari. Tapi biasanya Marubozu yang sangat bagus itu adalah Marubozu bentuk engulfing salah satunya. Ini adalah pola di mana open dan close candlestick hari ini, oke? Okay? Candlestick hari ini atau candlestick time frame ini gitu ya, yang saat ini terjadi penutupan, misalnya 1 jam gitu, misalnya 1 jam berarti candlestick terakhir di jam terakhir, atau candlestick mingguan di mana minggu terakhir, penutupan di minggu terakhir gitu ya, di Jumat terakhir, itu open dan close-nya itu menutupi open dan close body, oke? Okay? Dari yang sebelumnya, oke? Okay? Dari yang sebelumnya. Maksudnya adalah kalau sebelumnya adalah candlestick merah dan open close gitu ya. Open close, opennya di atas, close-nya di bawah. Opennya boleh dari bawah gitu ya, boleh dari bawah tetapi di close di atasnya. Oke, okay? Itu menandakan engulfing. Engulfing di mana candlestick hari ini adalah candlestick yang kuat dan bisa mengalahkan tren yang sudah terjadi. Ini adalah sebuah candlestick yang menunjukkan penguatan, sebuah candlestick yang menunjukkan bahwa adanya kondisi bullish keesokan harinya. Oke, okay? Variasinya bisa seperti ini,
Bisa juga kecil seperti ini. Yang penting adalah open close-nya lebih besar dari body yang sebelumnya. Ada wick, tidak apa-apa. Ada wick besar, tidak apa-apa. Yang penting bodinya yang candlestick sebelumnya bisa ditutupi. Kalau misalnya sebelumnya candlestick-nya hijau, itu jauh lebih bagus. Ini candlestick-nya merah aja bisa ditutup dengan sempurna, itu sudah bagus. Apalagi kalau yang sebelumnya itu hijau. Oke, yang pertama disebut dengan engulfing. Gimana? Rekan-rekan hanya ingatnya gini aja. Pokoknya bodinya itu lebih gede dari body yang sebelumnya. Itu bagus. Oke. Selanjutnya, piercing. Piercing itu apa sih? Piercing itu closing lebih tinggi dari 50% candlestick sebelumnya. Oke. Piercing itu intinya adalah di close lebih tinggi 50% dari candlestick sebelumnya. Sebagai contoh, ada sebuah candlestick bearish yang besar seperti ini, open di atas, close di sini. Dan keesokan harinya open naik gitu ya, open naik dan close lebih tinggi dari setengahnya. Ini bisa disebut piercing. Piercing itu menembus gitu ya. Menembus 50% dari sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya kenaikan atau terjadinya pembalikan arah dari bearish menuju ke bullish. Nah, kalau misalnya closingnya baru di sini nih, di bawah dari 50% gitu ya, di bawah dari setengah body sebelumnya gitu ya, maka itu belum disebut dengan piercing. Syaratnya adalah lebih tinggi dari setengah body candlestick sebelumnya. Bagaimana dengan ini? Ini juga tidak apa-apa. Oh Pak, opennya di bawah dari candlestick sebelumnya, tetapi closingnya di atas dari 50% candlestick sebelumnya. Itu masih disebut piercing. Apakah bentuk candlestick menentukan? Tidak terlalu menentukan. Yang penting dia adalah sebuah candlestick di mana ditutup di atas dari candlestick yang sebelumnya. Itu disebut dengan piercing. Pokoknya rekan-rekan cara menghafalnya adalah lebih tinggi dari setengah candlestick sebelumnya. Hal ini apabila muncul candlestick hijau, ini ada kemungkinan untuk naik. Harami. Oke, harami ini menarik. Karena kalau yang sebelumnya itu posisinya harus di atas dari candlestick sebelumnya atau setengah dari sebelumnya. Nah, harami ini posisinya berada lebih kecil dari candlestick sebelumnya. Contoh, opennya di sini, close-nya di sini. Tetapi pada saat candlestick setelahnya gitu ya, hari ini dibuka naik, close naik. Tetapi tidak lebih tinggi dari open sebelumnya. Hal ini bisa menunjukkan kenaikan. Kenapa? Satu, alasannya karena dia open-nya naik. Naik dari penutupan sebelumnya. Karena bisa perhatikan, ini masih harami juga. Ini masih harami juga. Syaratnya adalah naik. Begitu ya. Walaupun closingnya itu tidak lebih tinggi dari yang sebelumnya, dari pembukaan hari sebelumnya, tetapi ini menunjukkan ada kenaikan gitu ya. Open dan close-nya lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi memang harami ini tidak terlalu kuat, lebih kuat engulfing pasti, selanjutnya lebih kuat piercing. Harami tidak begitu kuat, tetapi bisa rekan-rekan bisa perhatikan terjadi kenaikan gitu ya. Terjadi kenaikan dari penutupan kemarin. Nah, ada kenaikan di sini. Dari sini menuju ke atas. Harami. Jadi, itulah beberapa pola-pola candlestick yang bisa rekan-rekan perhatikan. Apakah pola-pola candlestick itu bisa diandalkan? Kita langsung ke prakteknya saja. Di depan rekan-rekan sudah ada dari saham BBNI dan saya sudah tandai ini beberapa pola yang muncul. Rekan bisa perhatikan ini adalah pola apa? Oke, kalau ngomong-ngomong kalau misalnya bingung gitu ya, gambarnya jelek, rekan bisa geser di sini nih, tuh untuk ngegedein, ini untuk gedein ke atas, ini untuk gedein ke samping gitu ya. Nah, rekan bisa perhatikan ini bentuknya apa? Ini adalah bentuk engulfing gitu ya.
candlesticknya yang setelahnya di open dan close gitu. Opennya sama, tapi close-nya di atas dari yang sebelumnya. Keesokan harinya naik gitu ya. Lalu kita minimize lagi, lihat lagi di sini ada candlestick apa? Engulfing lagi, gitu kan. Kalian bisa perhatikan opennya sama dengan penutupan dan ditutup di atasnya. Besoknya naik. Lalu ada engulfing lagi, opennya sama, ditutup di atasnya, keesokannya naik gitu ya, walaupun setelahnya naik turun terus. Selanjutnya ada engulfing lagi, opennya sama, close-nya di atas, dan naik. Keesokan harinya lumayan naiknya gitu ya. Lalu, oke, kalian bisa lihat di sini. Oh, ini 3 pattern. Nanti kita akan pelajari tentang 3 pattern di pertemuan selanjutnya. Oke, kita cek saham yang selanjutnya adalah Ciputra. Nah, rekan-rekan bisa perhatikan kalau ini adalah 3 pattern. Ini adalah engulfing, rekan-rekan bisa perhatikan. Nah, oke, gini. Rekan-rekan bisa perhatikan ini adalah bentuk engulfing karena open dan close-nya justru menutupi yang sebelumnya, tetapi keesokan itu turun. Open dan close menutupi sebelumnya, besoknya masih turun. Open dan close di atas sebelumnya baru naik. Oke, itu adalah sebuah anomali. Kalau rekan-rekan perhatikan di sini ada harami, apakah besok naik? Ternyata besoknya sama, kurang lebih sama gitu ya. Dia malah turun keesokan harinya. Naiknya cuma dikit, cuma 1 poin. Kalau rekan-rekan bisa perhatikan, besoknya harami, terjadi harami juga. Ini merah, terus besoknya terjadi harami, berada di dalam dari candlestick sebelumnya, naiknya dikit. Lalu sudah saya tandain ya, cuma sampai situ doang. Di sini ada engulfing lagi, kalau rekan-rekan bisa perhatikan, merah dibuka dan close di atas setelahnya naik, lumayan gitu ya. Lalu oke, di sini bagaimana? Kalau ini adalah pola 3 candlestick, nanti kita akan pelajari ya. Oke, selanjutnya TLKM. Oke, kita temukan di sini ada sebuah harami karena di open dan close dari candlestick sebelumnya dia malah turun. Oke. Lalu di sini ada engulfing, dia naiknya cuma dikit. Ada harami, dia malah turun. Ada engulfing lagi, naik dikit. Selanjutnya di sini ada engulfing lagi, dia naik lumayan gitu ya, naiknya lumayan. Dan ini, nah rekan-rekan bisa perhatikan, engulfingnya besar sekali dan naiknya lumayan. Apa yang bisa rekan-rekan pelajari sampai saat ini? Jadi, sesuai dengan teori dari candlestick satuan yang pertemuan sebelumnya, kalau rekan-rekan belum nonton, rekan-rekan wajib nonton. Ada teori bahwa yang berkata bahwa besarnya candlestick itu menentukan kekuatan momentum tersebut, kekuatan tekanan tersebut. Kalau misalnya besar, rekan-rekan bisa perhatikan naiknya tinggi. Kalau misalnya cuma kecil seperti ini, naik tapi tidak begitu besar, tetapi lumayan nih. Bandingkan dengan ini. Oke, inilah. Ini dengan yang sebelumnya tuh kurang lebih sama, tapi naiknya cuma sedikit. Nah, tapi rekan-rekan bisa perhatikan candlestick ini sangat besar, akhirnya kenaikannya cukup tinggi. Jadi rekan-rekan harus perhatikan dari candlestick hariannya juga, jangan hanya melihat 2 doang gitu ya. Rekan-rekan juga bisa melihat seberapa besar sih engulfingnya, seberapa besar sih haraminya gitu ya. Karena itu menentukan seberapa besar kekuatannya. Lalu selanjutnya adalah KLBF. Kita cari KLBF yang sudah ditandain. Oke. Kalau rekan-rekan bisa perhatikan, di sini ada sebuah engulfing, besoknya naik, walaupun ditutup melemah. Di sini ada piercing. Apakah naik? Kalau rekan-rekan bisa perhatikan, naik, tapi cuma dikit. Kembali lagi, kenaikannya hanya sedikit. Lalu, di sini ada piercing lagi. Apakah naik? Ternyata tidak terjadi naik. Walaupun piercing, dia candlestick kecil sekali. Berarti dia masih tidak kuat begitu ya. Kalau rekan-rekan bisa perhatikan, di sini juga ada engulfing kuat dan dia naik cukup kuat sekali. Nah, jadi rekan-rekan harus
perhatikan dengan seksama ya, jangan hanya lihat dua pola candlestick, tapi lihat candlestick yang terjadi juga. Yang selanjutnya, rekan-rekan, kalau sudah nonton dari video sebelumnya, kita juga harus menentukan kondisinya sedang downtrend atau uptrend nih. Kalau rekan-rekan perhatikan, ini sedang downtrend karena terbentuk lower low, higher low, lower low, higher low gitu ya. Karena trennya sedang turun, walaupun terjadi candlestick seperti ini, maka kemungkinan untuk naiknya juga rendah walaupun terjadi engulfing. Lalu rekan-rekan juga harus perhatikan bahwa kita tidak bisa menggunakan pola candlestick di saham-saham yang gorengan. Kalau rekan-rekan bisa perhatikan, di saham-saham gorengan seperti ini, walaupun rekan-rekan memperhatikan sebuah candlestick yang cukup kuat seperti engulfing seperti ini kan besar sekali ya, tetapi dia naiknya hanya sedikit. Karena kalau saham-saham yang kecil, bukan big caps, atau misalnya saham lapis 3 gitu ya, masih ada kemungkinan bandar yang memainkan. Jadi kemungkinan dari pola candlestick ini juga gagal. Hati-hati apabila rekan-rekan bermain di saham-saham gorengan, karena apapun teori yang rekan-rekan gunakan gitu ya, masih ada kemungkinan gagal karena bandar yang memainkannya. Oke? Jadi rekan-rekan selanjutnya rekan-rekan bisa coba pelajari dari chart yang rekan-rekan jadikan watchlist gitu ya, yang rekan-rekan perhatikan. Kira-kira dari chart tersebut ada pola engulfing atau pola yang namanya harami atau piercing gitu ya. Dan perhatikan apakah memang hal tersebut memang terjadi dengan bagus, dan perhatikan apakah pada saat terjadi di trend uptrend atau downtrend. Karena kalau rekan-rekan hanya melihat pola candlestick saja dan saham sedang downtrend, maka tekanan turun akan masih cukup kuat. Oh iya, kami punya tips untuk rekan-rekan yang menggunakan TradingView. Rekan-rekan bisa menggunakan cheat seperti ini. Nih, rekan-rekan bisa perhatikan. Nah, ini adalah trik. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan FX-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Silahkan cari saja di daftar FX-nya, di library-nya. Ketik saja engulfing, tapi pastikan kata-kata bull-nya, bullish itu ya, bullish engulfing, piercing engulfing, harami engulfing. Nanti rekan-rekan bisa akan muncul seperti ini, tanda otomatis dari trading view-nya. Nanti rekan-rekan bisa perhatikan, wah terjadi benar nggak nih? Wah ini cuma kecil doang, padahal engulfing. Ya mungkin karena saham gorengan gitu ya. Ini piercing, naik sih, tapi ya ginilah karena saham gorengan. Lalu, wah ini naiknya cukup tinggi nih. Wah sesuai dengan teorinya, terserah. Rekan buat teorinya sendiri di saham yang rekan-rekan perhatikan. Apakah teknik dari candlestick ini bisa dilakukan? Apakah teknik ini malah meleset gitu ya dari saham yang rekan-rekan jadikan watchlist? Oke? Tulis di kolom komentar kira-kira pola dua candlestick mana lagi yang harus kita bahas, dan kita akan belajar tentang pola 3 candlestick di pertemuan selanjutnya, karena pola candlestick juga ternyata bisa menunjukkan pembalikan arah yang cukup kuat. Oke? Kalau rekan-rekan belum menggunakan TradingView, rekan-rekan bisa klik bit.ly garis miring saham hari ini, dan rekan-rekan bisa menggunakan TradingView dengan fitur-fitur yang cukup komplit. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, tetap fokus, tetap pasang stop loss, dan salam cuan buat kita semua.